Man syaribal gahwata, siapa orang minum kopi. Minum? Bapak suka nggak kopi, Pak? Saya bilang kalau minum kopi jangan kopi pahit, Pak. Ustadz, saya ini diabetes. Kalau pakai gula, gula saya akan naik. Pakai gula, Pak, tapi jangan gula putih. Pakai gula aren. Nanti diabetes Bapak akan stabil. Jadi siapa ibu bapak yang minum kopi, kata Nabi, la tazalul malaikatu tastaghfiruna lahu. Kalau kita lagi minum kopi nih, terus kan mulut kita bau kopi, maka selama mulut kita dan lambung kita berbau kopi, itu malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang ngopi. Alhamdulillah. Jadi yang enggak suka ngopi, ntar mulai pergi ini ngopi. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat. Wa ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala aidha wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para orang tua, para sesepuh, terutamanya orang tua kita Bapak Haji Anton Bahrul Alam dan yang lainnya, kita doakan semoga orang-orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Kenapa harus kita doakan orang tua? Nabi katakan al barokatu ma'a akabirikum, keberkahan, kebaikan yang banyak ada pada orang-orang tua kalian. Jadi kalau bapak ibu masih ada orang tua, itu sumber keberkahan ada pada mereka. Maka siapa anak yang taat kepada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, nanti setelah orang tuanya dipanggil kembali pada Allah, pasti hidupnya dunia bahagia, akhirat bahagia. Karena apa? Ridhollah fi ridhol walidain. Di sana ada ridho Allah manakala kedua orang tuanya ridho. Begitu pula Allah tidak ridho kepada hamba ketika orang tuanya tidak ridho. Saya tidak akan katakan murka Allah, tapi enggak ridho, supaya lebih enak didengar. Hadirin rahimakumullah, kita pertama panjatkan puji syukur kepada Allah. Rasa terima kasih yang besar, yang banyak, yang selalu dan terus menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmatnya. Hari ini kita masih berada di hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu waktu saya di Arab dibilang hari Tasyrik itu hari jemur dendeng. Kalau di sini jemur dendeng apa enggak? Kan tuh ketika hari nahar, hampir semua orang itu di Mekah itu bahasa kitanya itu potong korban, udhiyah. Nah, setiap orang miskin dan yang tidak miskin itu dapat bagian bukan sekantong plastik isinya 3 kilo, tapi mereka dapat bisa puluhan kilo. Bahkan orang-orang dari luar daerah Mekah itu
dari gunung turun untuk mengambil daging kurban. Mereka dapat banyak, kan makannya tetap sedikit. Maka mereka iris tipis-tipis, mereka kasih garam, mereka jemur di batu-batu. Namanya hari tasyrik, hari jemur dendeng. Itu waktu saya di sana. Saya di Jakarta nggak ada yang bilang gitu. Jakarta hari tasyrik, hari rendang-rendang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di hari tasyrik ini maka landasan ayat yang saya baca tadi masih Al-Kautsar. Masih ada hubungannya dengan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Allah sampaikan di sini dengan kata ka. Domirnya mukhatab. Jarang ayat yang Allah langsung katakan ka. Kamu. Setiap individu itu diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Kalau umum kita ini, sungguh Allah telah berikan kepadamu, hei Yunus, bahasanya gitu, nikmat yang sangat banyak. Dan nikmat banyak itu pun besar sekali. Hei Yunus, ketahuilah, sesungguhnya hambaku hari ini ada sekian miliar. Tetapi engkau aku pilih, aku berikan nikmat Islam. Alhamdulillah. Setelah aku berikan kau nikmat Islam, kau keluar dari perut ibumu dalam keadaan Islam, maka aku berikan kau iman. Jadi Islam duluan baru iman. Hari ini kita dapati orang Islam di Indonesia kurang lebih segitu deh, 200 juta. Tapi yang beriman ada nggak 180 juta? Enggak, hadirin, nggak ada. Paling 50%. Kalau mau lihat orang beriman, lihat sholat subuh dan hari Jumat. Kalau mau lihat orang Islam, lihat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Banyaknya orang Islam itu kalau Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi orang beriman itu akan kelihatan ketika sholat subuh dan dia sholat di masjid. Kalau sholat subuh enggak di masjid, belum juga dikatakan iman. Kok begitu Ustadz, galak amat? Karena ayatnya berbunyi, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi bapak ibu, bapak-bapak nih khususnya, kalau sholat jangan di Al-Ittihad aja, sholat juga masjid sebelah-sebelah. Nanti bapak termasuk ya'muruna masajidallah, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Masjid Allah di Indonesia ini baru 1 juta kurang lebih. Bisa nggak bapak-bapak ini sholat di masjid tersebut, di 1 juta masjid? Bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Bapak belum tentu bisa, tapi kalau bapak orang tua kita, Pak Anton, bisa. Karena setiap bulan dia keluar 3 hari, setiap tahun 40 hari, kadang-kadang 4 bulan. Itu daerah-daerah yang berbeda. Maka kuatlah keimanannya. Disitulah masuk dia bahwa orang yang berimannya benar. Oh, mukminuna haqqo. Jadi orang beriman itu bapak tandanya orang yang memakmurkan masjid. Minimal masjid kita aja deh. Kalau belum bisa ke masjid Allah yang begitu banyak, tapi masjid kita makmurkan. Ini tanda orang. Ini syukur loh Pak. Kalau ada Bapak RW di sini, ada Pak RW-nya nggak sini ya? Ada ya? Setiap daerah pasti ada RT, ada RW kan? Kalau Pak RW sensus sekomplek ini lebih banyak mana? Bapaknya, ibunya yang sholat subuh di masjid dan yang nggak ke masjid. Banyak mana Pak? Itu tandanya bapak saya dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Kautsar. Alhamdulillah.
Nanti kita keluar setelah kita sholat isyraq. Kalau mazhab Syafi'i kurang ditekankan sholat isyraq, tapi mazhab Hanafi, Hambali, kita ke India, Bangladesh, Pakistan, itu sholat isyraq sampai hampir setengah wajib. Kalau kita enggak, Nabi sabdakan begini, man shalla subha fi jama'atin summa jalasa yazkurullaha ta'ala hatta tatla syamsu fahuwa fi zimmatillah. Ada hadis yang lain, palahu ya hajam mabruroh. Yang saya sering baca itu tuh, siapa orang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk di masjid. Kan tadi waktu masuk kita udah niat iktikaf ya Pak ya. Ada yang belum niat belum? Kalau ada yang belum niat silahkan segera niat. Nawaitu an a'takifa fi hazal masjid madum tupi sunnatan lillahi ta'ala. Kita niat iktikaf dari subuh sampai jam 6, 2 jam, maka kita akan terhindar dari neraka sejauh 6 parit. Manik takapapil masjid sa'atan abadahullahu bainahu wa bainan nari salasa honadik. Siapa orang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk di masjid, ingat Allah, baca Quran, zikir, dengar tausiah dan sebagainya sampai matahari terbit, maka dia keluar fahuwa fi zimmatillah. Dia berada dalam jaminan asuransi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tanya, Pak Ustadz, kalau habis sholat subuh sampai isyraq, sampai matahari terbit, saya keluar, saya ditabrak mobil Pak Ustadz, masuk surga apa enggak? Masuk surga. Bizimmatillah, Allah jamin surga. Dosanya banyak Pak Ustadz, udah Allah ampunin, udah diampunin oleh Allah Ta'ala. Keburukannya banyak Pak Ustadz, sudah diganti oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Surga murah ya Pak ya. Surga neraka mahalan mana Pak? Hah? Mahalan neraka loh Pak. Satu gelas aja topi miring. Tahu topi miring? Kalau yang tahu pasti pernah nyobain. Segelas aja topi miring nggak dapat 10.000. Betul? Tuh, apalagi sebotol. Ya kan? Kopi gayo, wine gayo, segelas gini berapa Pak? Enggak mahal, segelas gini cuma 7.500. Sementara orang yang minum kopi, ada riwayat dari Habib Salim Asy-Syatri, seorang ulama yang alim, yang orang bilang dia sahih. Kalau dia datang ke Indonesia Pak, itu bawa uang sampai 2 miliar ke Indonesia. Pernah ditangkap di bandara. Dia bilang, Tuhan ini uang untuk apa? Saya bilang, uang ini saya untuk bagi-bagi orang Indonesia. Jadi Habib Salim Asy-Syatri itu tiap tahun datang ke Indonesia, bawa uang 1 koper, itu dolar. Itu kalau rupiahnya 2 miliar lebih Pak. Buat apa? Buat bagi-bagi orang Indonesia. Saya pernah dapat 175.000. Nah beliau mengatakan begini, bahwa seorang waliullah, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau peringatan Maulid di Hadramut, Bapak tahu Hadramut Pak? Di Yaman. Yaman tuh nggak jauh Pak, kalau naik mobil cuma sampai 1 jam. Dari sini bandara, naik mobilnya bandara aja, nanti bandara naik pesawat. Itu di Hadramut ada kebiasaan satu ulama yang soleh, yang zuhud, yang luar biasa. Dia punya kebiasaan kalau maulid di Hadramut itu orang sekota itu kumpul semua. Dan dia baru berangkat dari rumahnya kalau di masjid sudah mulai ya Nabi salam alaika. Ketika ada kalimat itu baru dia keluar untuk masuk ke masjid. Tapi ketika dia baru melangkah beberapa langkah, dia berjumpa Rasulullah yang pergi dari arah sana menuju arah balik. Dia jumpa.
Dia tanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tinggalkan tempat tersebut? Tempat di mana umatmu, anak cucumu menunggu kedatanganmu. Rasul katakan, aku tinggalkan tempat itu karena di sana aku jumpai ada orang yang sedang menghisap tombak. Hisap tombak, tuh tombak Pak. Bahasa Yamannya tombak, bahasa Inggrisnya rokok. Jadi ketika ada orang merokok, Nabi nggak datang ke tempat itu Pak. Berarti Nabi itu nggak suka banget sama rokok. Tuh, nggak suka banget Pak. Iya kan? Makanya rokok itu kata Muhammadiyah haram. Muhammadiyah bilang haram. Kenapa Muhammadiyah bilang haram? Rokok dapat membunuhmu. Tuh. Hah? Iya kan, rokok dapat membunuh. Jadi jangan bunuh diri kamu. Gitu. Muhammadiyah haram ngerokok. Kalau NU makruh. Terus si ulama ini bilang, ya Rasulullah, singgahlah ke rumah aku. Akhirnya ulama ini bawa Rasulullah ke rumahnya dalam keadaan wujud Pak. Emang bisa Pak orang hidup ketemu sama orang yang sudah meninggal dunia? Jawabannya bisa. Mana buktinya? Ketika Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat, makmumnya siapa Pak? Makmumnya para nabi. Hadir nggak? Jumpa nggak sama Nabi Muhammad? Jadi yang dijumpai orang soleh, yang menjumpai orang ya sama-sama orang soleh. Kalau kita nggak bakal jumpa Pak sama emak kita. Oh kita kagak soleh, emak kita kurang soleh, jadi kurang ketemu. Diajak ke rumah. Kemudian si ulama ini, si Habib ini bertanya, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku pesanmu, sabdamu yang belum pernah kau sampaikan, yang belum tercatat di dalam kitab-kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Daud, segala macam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku sampaikan kepadamu 3 hal. Iya ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama Rasul katakan, siapa orang man fi jaibihi, siapa orang di kantongnya ada alat hitung yang orang sebut namanya tasbih. Ini namanya orang sebut tasbih Pak. Nggak tahu yang namain tasbih ini siapa. Padahal ini alat hitung. Cuman kita udah dibilang tasbih nih Pak. Karena ketika lihat ada gini orang pasti ingat subhanallah gitu kan. Nggak mungkin pas lihat tasbih ingat janda, nggak mungkin. Ingat durian, nggak mungkin. Betul nggak? Makanya ini dibilang tasbih. Kata Nabi kepada cucunya ini, seorang ulama, siapa orang yang di sakunya ada tasbih, di sakunya, walaupun dia tidak sedang bertasbih, maka Allah anggap dia sedang bertasbih, dapat pahala bertasbih. Alhamdulillah. Jadi kantongin aja kalau gitu, nggak usah baca. Kalau ngantongin aja dapat pahala, bagaimana kalau kita gunakan baca subhanallah, alhamdulillah. Itu yang pertama. Ini nggak panjang-panjang Pak, karena waktunya pendek. Yang kedua, siapa orang man saribal gahwata. Ini panitia nih mesti cerdas nih. Man saribal gahwata, siapa orang minum kopi. Minum? Bapak suka nggak kopi Pak? Saya bilang kalau minum kopi jangan kopi pahit Pak. Ustadz saya ini diabetes. Kalau pakai gula saya akan naik. Pakai gula Pak, tapi jangan gula putih. Pakai gula aren. Nanti diabetes Bapak akan stabil. Kalau nggak pakai gula gimana Pak Ustadz? Emang kenapa? Kata orang Tebet. Kalau nggak pakai gula itu kopinya setan. Nggak percaya? Coba deh kalau ada orang kesurupan, mintanya kopi
Pakai gula nggak? Tuh. Bu. Jadi biar sedikit kasih gula. Biar sedikit nih kasih gula. Kenapa? Setan nggak demen sama gula. Setan tahu tuh penyakit diabetes, makanya dia nggak suka gula. Pak Ustadz, saya kalau minum kopi suka asam lambung. Itu pasti kopinya kapal api yang 1000 perak. Yang isinya maaf, isinya itu bagal jagung, daun rambutan, daun singkong digiling, dipakein penyedap kopi. Yang bikin orang sombong. Saya nggak sebut namanya, nggak usah ya, nggak usah, ntar jadi bully-bully. Jadi siapa ibu bapak yang minum kopi, kata Nabi, la tazalul malaikatu tastaghfiruna lahu. Kalau kita lagi minum kopi nih, terus kan mulut kita bau kopi, maka selama mulut kita dan lambung kita berbau kopi, itu malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang ngopi. Alhamdulillah. Jadi yang enggak suka ngopi, ntar mulai pergi ini ngopi, supaya dosa kita diampunin oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab kok emang bisa Pak Ustadz, lah itu Rasulullah yang nyampe sama anak cucunya. Kalau inti nggak percaya ya udah jangan ngopi. Ngerti Pak? Ngopinya kopi gayo, kopinya kopi cap biskota, jadi iklan jadinya deh. Kopinya yang asli ya, jangan kopi ecek-ecek, nanti sakit perut ya, tuh. Pak, ngopi nih, panitia nih bikin kopi nih, tuh. Biarin sedikit. Kalau kopinya sedikit, berarti dia di mulutnya bentaran, di perutnya bentaran, berarti malaikat juga bentaran. Kalau kopi dulu orang tua kita itu kalau ngopi gelasnya gelas yang buat es dong-dong, yang segini, betul nggak? Ngopinya bukan kopi cap kapal api sasetan, bukan, kopi beneran segini nih. Makanya dari pagi habis tuh kopi maghrib. Ternyata orang tua kita belum disampaikan nama Nabi udah tahu, udah ngerjain. Masya Allah, emang orang tua kita rata-rata soleh Pak. Apa yang dilakuin selalu pada akhirnya kita tahu, oh iya bener nih ajaran Nabi. Emang orang tua kita pesantren? Enggak, kok dia bisa gitu ya? Itulah Allah kasih ilham namanya. Lanjut. Ya. Yang ketiga katanya gini Pak, man jalasa solihan fi hayatihi au ba'da mamatihi. Siapa orang yang kumpul sama orang soleh, ya ada orang soleh nih ya. Pak, kalau ditanya orang soleh apa sih? Orang soleh orang yang ibadahnya udah tekun, ama dunia kagak doyan. Artinya enggak gitu sama dunia. Sederhananya aja, mobilnya enggak perlu Innova, Alphard enggak apa-apa. Kenapa? Karena biar dia punya Alphard, dia taruh di luar. Bagaimana ntar hilang? Ya kalau hilang biar aja, emang tubuhnya bukan punya aneh, punya Allah. Kalau Allah mau hilangin, hilang aja nggak apa-apa. Jangankan yang di luar, yang di dalam rumah, duit berlian taruh di kotak, dikunci, kuncinya pakai seri lagi, ketak ketik. Di kamar ditaruh, kamarnya dikunci. Kamarnya di rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya ada garasinya dikunci. Kalau Allah mau hilangin, hilang nggak? Tuh gitu, apalagi yang di luar. Tuh hadirin, ciri-ciri orang soleh gitu. Ama duit nggak sayang dia, hatinya lembut. Lihat orang miskin,
udah pengen bantu aja. Lihat janda muda apalagi. Saya kalau ceramah bilang janda muda, Pak Anton, orang ketawa. Kenapa? Pasti konotasinya jelek. Betul, Pak? Saya kalau santunin janda nih, Pak, nggak pernah janda umur di atas 50, nggak pernah. Kadaluarsa. Kan ada yang protes, Pak Ustadz, janda-janda tua dong disantunin. Saya bilang saya nggak mau. Emang kenapa, Pak Ustadz? Itu janda tua kan punya anak, punya menantu. Apa anak menantunya nggak malu? Ibunya mesti berdiri nunggu kupon. Saya tanya sama bapak, malu nggak Pak? Yang jawab 3. Malu nggak Pak? Sementara kita kerja, istri kerja, adik kita kerja, semua tiap bulan punya penghasilan. Terus ibunya harus antri di tempat santunan. Malu nggak? Makanya saya nggak mau bikin malu. Saya santunin janda yang muda. Mbak, janda? Iya Pak Ustadz, tahu aja Pak Ustadz. Enggak, saya tahu tanda-tanda janda itu. Mau beli kopi ke warung aja itu pasti pakai lipstik. Saya ini udah paham sama janda. Suaminya kemana Mbak? Ngojek Pak Ustadz, terus ketabrak bajai mati. Anak berapa? Anak 2. Sekarang anaknya makan dari mana? Sekolah dari mana? Bayar kontrakan dari mana? Nggak tahu Pak Ustadz, makanya bingung. Rata-rata tuh janda bingung yang muda. Kalau si janda nih datang ke kakaknya yang laki-laki, kalau bahasa kita abang deh, minta duit, bang, bagi dong bang duit, anak saya belum makan, anak saya belum bayar sekolah bang. Si abang nih rata-rata hampir 80% bilang begini, lu minta sama empok lu. Sama siapa? Siapa empoknya namanya? Bininya si abang kan? Bininya si abang. Apa namanya itu? Empok ipar. Datang dia ke rumah nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata empoknya, tumben lu datang. Iya pok, tadi saya ketemu abang. Saya minta duit sama abang buat anak saya makan sekolah. Abang bilang suruh minta sama empok. Kira-kira empoknya jawab apa Pak? Empoknya jawab begini, ngenakin deh, jawabannya enak. Emang lu doang yang perlu duit? Anak gue juga sekolah, anak gue juga perlu makan. Tuh, dapat nggak? Kalau ke abang nggak dapat, pergi ke adiknya yang perempuan nih kali ini. Neng, ada anak gue belum makan, mau sekolah belum punya seragam, bagi duit dong Neng. Si Neng jawabannya gampang, Pok, kalau gue kasih lo, laki gue nggak tahu, haram Pok. Dapat nggak? Terus kemana nih janda muda untuk memenuhi kebutuhannya? Nih mesti bapak pikirin, jangan saya sendiri yang mikirin, capek. Terpaksa dari rumah dia pakai hijab, pakai baju panjang, dalamnya celana legging, kaos ketat, sampai di toilet umum dibuka, dia tambahin polesannya supaya lebih mengkilap. Dia berdiri di perapatan Cibubur. Nggak ada perapatan ya Pak? Oh pertigaan. Pertigaan. Dia berdiri di pertigaan jalan Pak. Dia main-main handphone begini. Nunggu siapa Pak? Nunggu orang iseng. Ya kan? Dek, mau kemana Dek? Nunggu apa? Nunggu abang. Mau kemana? Terserah abang. Jadi apaan nih perempuan? Kasihan gak Pak? Kasihan gak Bu? Kasihan gak Bu? Kalau ibu kasihan, ntar suruh bapak cari janda yang muda.
Diapain Pak? Ditanya, kamu bisa apa? Wah, saya waktu di kampung bisa bikin kue Pak. Kue anu. Kalau kamu sekarang bikin kue bisa nggak? Nanti saya modalin, saya kasih modal. Bisa Pak Haji, bisa. Kira-kira berapa tuh? Ya beli cetakannya Pak Haji paling 500.000 udah lengkap. Kompornya satu, penggorengan satu, ember satu. Oh, kalau gitu 2 juta cukup kan? Iya kan? Nih, saya bantu kamu buat buka usaha. Tuh, selamat nggak tuh Pak Janda? Selamat nggak Pak? Tuh, selamat nggak anaknya? Sekolah nggak anak yatimnya? Makan nggak? Tuh jangan ketawa dulu makanya orang. Ya. Jadi siapa orang yang duduk bersama orang soleh, orang-orang yang hatinya lembut, ibadahnya taat, dia selalu mondar-mandir masjid, kata Nabi, nanti yujma'u yaumal qiyamah, dia bakal dikumpulin bersama orang soleh pada hari kiamat. Orang solehnya di sini, kita di sono, masih untung nggak Pak? Untung Pak. Sampai-sampai nilainya orang soleh, nilainya orang alim Pak, itu dapat menarik orang yang nggak sholat, nggak puasa ke dalam surga. Ini jangan main-main Pak sama orang soleh. Di dalam kitab diceritain, ya tinggal 5 menit. Diceritakan qad qamatil qiyamatu, udah terjadi hari kiamat sama Nabi SAW. Nabi Muhammad tuh orang yang dikasih ilmu awalin, ilmu akhirin. Yang terjadi sebelum Adam Nabi tahu, yang terjadi sampai sebelum kiamat, sampai nanti surga Nabi tahu. Siapa yang kasih tahu? Allah. Man allamaka ya Rasulullah, allamani rabbi bahsana ta'limi. Yang ngajarin aku Allah, sebaik-baik pengajaran adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi ceritain, ada orang diseret ke neraka sama malaikat, teriak-teriak dia, ampun ampun. Kemudian Allah dengar nih hamba, ampun ampun. Kata Allah, hai malaikat, jangan keras-keras, jangan cepat-cepat. Coba tanya dulu nih sama anak hambaku ini, pernah duduk nggak sama orang soleh? Pernah duduk di majelisnya orang soleh nggak? Ditanya sama malaikat, inti pernah duduk di pengajian nggak sama orang soleh? Oh, kagak pernah sama sekali. Emang di kampung inti nggak ada masjid? Ada. Ini nggak pernah hadir? Kagak. Emang kenapa? Apaan, sendal hilang mulu? Alasannya sendal. Terus kata Allah, coba tanya, pernah nggak dia makan bersama orang soleh? Makan bareng sama orang soleh. Orang soleh di sini nih makan senapan berempat kebuli, dia nasi uduk pakai ayam goreng. Itu namanya bersama tuh. Pernah nggak? Nggak pernah. Kagak pernah hadir maulud juga berarti ini orang. Terus kata Allah, coba malaikat tanya namanya. Namanya ada sama nggak sama nabi-nabi, sama rasul, sama orang soleh? Sampai nanyanya, namanya sudah tanya. Malaikat tanya, nama ente siapa? Nama aneh Joni. Malaikat bingung. Nabi nggak ada yang namanya Joni. Orang soleh nggak ada yang namanya. Ya Allah, dia namanya Joni, nggak ada sama ya Allah. Malaikat udah gemes nih, kalau kata dia punya emosi pasti udah dilemparin. Tapi kata Allah, coba tanya, dia punya temen nggak? Halau sahibun, dia punya sahib nggak? Alladzi yajlisul ma'as solih, dia punya temen nggak yang suka duduk sama orang soleh, sama orang alim di majelis-majelis? Tanya malaikat, John, iya malaikat, inti punya temen nggak yang suka ngaji, yang suka hadir majelis taklim? Punya. Kalau temen punya yang tukang ngaji. Siapa namanya? Yunus. Namanya Yunus disebut. Namanya si Fulan, taruh deh Yunus biar gampang.
Terus malaikat tanya, kamu kenal di mana Yunus? Di tempat main layangan. Dia kenal sama orang yang suka hadir ngaji, kenalnya di tempat main layangan. Mungkin temennya nih si Yunus tukang jual benang gelasan. Kan boleh aja orang usaha. Usaha apa juga kan, Bu? Yang nggak boleh Bapak, usaha itu buka toko emas, toko kelontong pakai linggis, nggak boleh. Ya, enggak. Jadi yang ketiga, sampai ke situ tuh Pak. Inilah makna dikata Nabi katakan ketika Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ya Muhammad, Allah akan memberikan apa saja kepadamu yang akan membuat hatimu senang. Nabi jawab, izan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau gitu tawaranmu, aku tidak akan suka, tidak akan ridho satupun umatku yang masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi kita ini calon surga nih Pak. Calon surga. Tuh, itu baru satu tuh Kausar. Cukup gak? Cukup Pak, udah. Soalnya kan nih sampai jam 6 itu berhubungan dengan argo Pak. Itu kalau lawat ya argonya naik lagi. Nanti kita lanjutin lagi. Insya mudah-mudahan Kausar yang pertama kita bisa syukuri. Nikmat jadi orang Islam, nikmat jadi orang iman, nikmat dapat hidayah, nikmat dapat sholat subuh berjamaah, nikmat dapat jaminan Allah Subhanahu wa taala, nikmat dapat ampunan dengan minum kopi, nikmat dengan bertasbih dengan ngantongin tasbih, nikmat jaminan surga dengan duduk bersama orang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Pak, ini hari Ahad, masih hari tasyrik. Jadi bapak-bapak yang kemarin belum beli sapi, belum beli onta, karena duitnya belum ada, motor ada 4, sekarang jual 1. Ntar beliin sapi, masih boleh korban sampai asar. Kalau Bapak nggak korban tahun ini, terus sampai tahun depan Bapak keburu mati. Saya khawatir nanti giliran di Siratal Mustaqim kita jalan kaki. Jembatan panjangnya 5.000 tahun, kan panjang amat ya. Maka yang pertama Bapak mesti korbanin adalah gudang garam. Samsu, 1 hari 2 bungkus. Beli 1 aja, yang 1 masukin di kaleng biskuit yang palsu. Kongguan isi rengginang kan, masukin situ. 1 hari 25.000, 1 bulan 750, 10 bulan 7,5 juta, 12 bulan dapat nggak? Insya janji ya Allah, hari ini saya akan berhenti ngerokok. Enggak deh, enggak berhenti ya Allah, ngurangin aja sebungkus aja 1 hari. Yang 1 bungkus masukin celengan buat korban tahun depan. Insya itu kalau mau. Kalau nggak mau ya nanti jalan kaki lu di akhirat. Nyebrang Siratal Mustaqim lu jalan kaki. Jembatannya kecil, lebih kecil dari rambut di belah 7, lebih tajam daripada tajamnya pedangnya Sayyidina Ali. Tajam banget. Ngeri Pak, ngeri. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna istauda'naka ma qara'na wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma aftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa auliyaika wa ulamaika al mutaqaddimin wal mutaakhirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.